langkah-langkah yang berisiko karena sebelumnya dia tidak memahami struktur bom atom. Tapi dia menghabiskan sepanjang hari menghafal langkah-langkah pembongkaran bom. Malam itu Komandan Paul Warfield Tibbets menata ulang tentang rencana pengeboman. Sebanyak 3 pesawat diberangkatkan, di antaranya adalah pesawat tempur nomor 1 Enola Gay yang namanya diambil dari ibu Paul Tibbets. Paul bertindak sebagai kapten dan pesawat nomor 2 membawa peralatan rekaman, sementara pesawat nomor 3 bertanggung jawab mengambil gambar. Setelah mengatur segalanya, para kru meninggalkan ruang konferensi, tinggal menunggu nyala api di Hiroshima keesokannya. Tidak mengherankan jika Hiroshima dipilih sebagai target pengeboman. Sebagai salah satu kota utama di Jepang pada waktu itu, kota ini terus memasok senjata dan perlengkapan untuk tentara Jepang selama perang. Selain itu, Hiroshima juga menjadi fokus pertahanan tentara Jepang. Di sini adalah markas besar Angkatan Darat kedua dari pasukan pertahanan dalam negeri Jepang dan divisi kelima dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang terkenal jahat juga ditempatkan di sini. Bahkan para dokter di Hiroshima diwajibkan belajar tata cara melakukan serangan bunuh diri, dan salah satu yang lolos dari kematian bom atom adalah Dr. Suntaro Hida. Dr. Suntaro awalnya tinggal di pusat kota Hiroshima, tetapi pada malam sebelum pengeboman, seorang petani dari pinggiran kota menemuinya dan memintanya melihat kondisi putrinya yang sakit. Dr. Suntaro pun mengikuti dengan enggan petani itu keluar kota. Tapi siapa sangka, setitik kebaikannya ini ternyata menyelamatkan hidupnya. Saat dia ke pinggiran kota dengan sepeda petani, pasukan peluncur bom telah melakukan persiapan terakhir sebelum keberangkatan. Dokter memberikan sianida yang sangat beracun kepada para kru jika mereka gagal dalam misi. Tapi selain ahli senjata Parsons, tidak seorang pun yang menerimanya. Mereka yakin bahwa misi itu akan berhasil dan mereka akan menorehkan sendiri tanda istirahat atau tanda diam pada Jepang. Misi secara resmi dimulai pada pukul 2 pagi, tetapi upacara lepas landas dibuat seperti konferensi pers, sementara lensa kamera awak media terus membidik gambar Enola Gay. Gestur Paul melambaikan tangan. Dia melepas 3 tombol hijau pada bom atom dan menggantinya dengan 3 tombol merah. Dengan demikian, bom akan meledak secara semestinya. Setelah semuanya siap, suasana di kabin menjadi sibuk sekaligus santai. Para kru mengadakan rapat pembuka, kemudian memakai kacamata pelindung dan memasuki jalur pengeboman. Mereka mencapai langit Hiroshima dengan lancar, tanpa menghadapi ancaman sedikit pun dari tembakan anti pesawat selama proses penerbangan. Sementara penduduk Hiroshima di bawah naungan pesawat nomor 1 Enola Gay tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka telah tahu peringatan pertahanan udara 10 menit sebelumnya, tapi itu hanya pesawat pengintai. Kali ini mereka juga merasakan hal yang sama, hingga pesawat itu perlahan-lahan menjatuhkan bom. Ketika bom meninggalkan pesawat, Dr. Suntaro sedang menyuntik gadis kecil yang sakit itu. Sementara itu awak Enola Gay dengan tegang menatap stopwatch menuju 45 detik dari jatuh hingga meledak di pusat kota. Bagi mereka, ini adalah penantian yang cukup panjang. 43 detik setelah bom dijatuhkan, sumbu jarak menyalakan bahan peledak, dan ketika gelombang kejut menembakkan peluru uranium hingga mencapai masa kritis, uranium pun mulai bereaksi dengan keras. Seberkas cahaya yang lebih terang dan menyilaukan dari matahari pun seketika muncul di atas jembatan terbentuk T di Hiroshima. Cahaya kuat ini berasal dari bola api dengan diameter 300 meter. Setelah cahaya yang kuat berlalu, nyala api dan gelombang kejut mulai menyebar dengan cepat. Tubuh manusia dan bangunan kayu di dekat pusat ledakan bom langsung menguap pada suhu lebih dari 4000 derajat Celcius. Ketika ledakan atom menyebar hingga radius 1 kilometer, suhu turun secara signifikan, sedangkan orang-orang yang terpapar di luar ruangan akan menjadi mayat hangus terbakar di bawah efek badai api dan radiasi termal. Bagi mereka yang cukup beruntung lolos dari maut, penderitaan yang dirasakan baru saja dimulai. Pada saat ledakan bom, mereka sebagian besar berada di gedung-gedung kokoh, tetapi pada saat ledakan ini, mereka akan mengalami luka-luka di sekujur tubuh karena gelombang kejut. Dan Hiroshima ketika itu tak ubahnya seperti neraka di bumi. Gumpalan debu akibat gelombang kejut menutupi sinar matahari.
Pagi yang semula cerah pun seketika berubah menjadi gelap gulita, dan yang terlihat hanyalah api dan asap tebal. Dibandingkan dengan penduduk kota Hiroshima, Dr. Suntaro yang pergi bersama petani di atas untuk memeriksa kondisi putrinya itu sangatlah beruntung. Ketika dia melihat cahaya terang dari ledakan atom beberapa detik kemudian, asap hitam disertai gelombang kejut yang sangat kuat seketika menghempaskannya. Dia merasakan nyeri seperti luka bakar di kulitnya, tetapi cederanya tidak seberapa dibandingkan dengan penduduk kota Hiroshima. Proses ledakan atom hanya berlangsung beberapa detik. Lalu bagaimana dengan kondisi di bawah? Awak pesawat yang mengemban misi untuk menjatuhkan bom sama sekali tidak tahu. Mereka hanya melihat bola api dan awan jamur besar. Adapun permukaan Hiroshima telah diselimuti asap tebal sejak awal. Suasana di kabin tampak hening. Dalam hati, mereka tahu bahwa perang bisa berakhir lebih awal. 6 jam kemudian para kru kembali ke pangkalan. Ketika turun dari pesawat, mereka langsung diberi lencana oleh perwira militer yang telah lama menunggu kepulangan mereka, dan setelah itu kembali ke pos masing-masing. Hanya Komandan Paul yang dipanggil untuk interview. Jawabannya akan disampaikan kepada Presiden AS Truman sebagai bagian dari laporan. Saat itu, Presiden Truman sedang berada di kapal perang yang membawanya kembali ke Washington dari Eropa. Setelah membaca laporan itu, dia segera mengumumkan kabar baik ini kepada publik. Para kru dan perwira militer seketika bersorak dan bertepuk tangan karena mereka pikir akan segera bisa pulang dalam pelukan keluarga. Presiden Truman sendiri juga sangat ingin pulang seperti para prajuritnya. Truman berpikir bahwa bertekuk lututnya Jepang sudah dekat. Tidak lama kemudian, Presiden Truman mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa jika Jepang menolak untuk menyerah, maka akan mendapat pukulan yang lebih brutal. Namun pemerintah Jepang ketika itu seakan masih berhayal. Mereka secara naif percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu membuat bom atom kedua dalam waktu singkat. Wali kota Hiroshima sore itu mengumumkan meminta rakyat Jepang untuk tetap mempertahankan semangat juangnya, tidak takut akan jatuhnya korban, dan bertempur dengan teguh sampai titik darah terakhir. Pada 7 Agustus 1945, atau hari kedua pasca ledakan atom, pasukan di sekitar Hiroshima diterjunkan untuk memberikan bantuan penyelamatan. Tetapi selain korban luka-luka yang tak terhitung jumlahnya, mereka hampir tidak dapat menemukan persediaan medis. Selain sarana kesehatan, sumber makanan dan air pun semakin lengkap. Para korban luka-luka berkerumun untuk minum air di salah satu dari sedikit kolam yang berisi mayat korban tewas lainnya. Segera setelah itu, hujan hitam tiba-tiba turun dari langit yang gelap. Ini membuat para korban selamat merasa lega dari rasa haus mereka. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tetesan air hujan ini bercampur dengan banyak debu radiasi. Banyak korban yang keracunan setelah minum air hujan ini. Sebaliknya, politisi Jepang masih segar bugar dan sehat. Menurut mereka, bahwa penghancuran Hiroshima hanyalah bagian dari perang. Jika ingin memenangkan perang, maka harus mengorbankan kota dan nyawa penduduk sebagai harganya. Jadi mereka tidak berencana akan menyerah. Jadi 3 hari kemudian pesawat lain dengan bom atom lepas landas. Para kru awalnya berencana untuk menjatuhkan hulu ledak atom di kota Kokura. Tetapi karena terhalang awan, mereka akhirnya menjatuhkan bom atom ke sebuah lembah dekat Nagasaki. Daya ledak bom atom ini banyak diserap oleh lembah. Tetapi meskipun demikian, tetap saja menyebabkan 50.000 orang tewas mengenaskan. Dewan Penasehat Militer Jepang mengadakan pertemuan hari itu. Mereka akhirnya menyadari kenyataan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah dan perang berakhir. Rakyat Amerika Serikat dan Jepang akhirnya tidak perlu lagi menumpahkan darah untuk perang. Namun dampak ledakan atom masih jauh dari kata selesai. Tak lama setelah itu, penyakit aneh pun mulai muncul di antara korban luka-luka di Hiroshima. Tubuh mereka bernanah, rambut dan gigi mereka rontok. Jaringan mereka seolah-olah runtuh dengan sendirinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang pernah minum air hujan hitam sebelumnya.
Karena pengalaman nyata seperti itulah, orang-orang di seluruh dunia baru sepenuhnya menyadari dampak akibat kekuatan ledakan atom yang tidak hanya dapat menghancurkan kota dalam skala besar, tetapi radiasi yang menyertainya bahkan dapat menghancurkan kromosom dalam sel, menyebabkan orang yang terinfeksi tersiksa dan perlahan-lahan menuju kematian. Kematian seperti ini jelas jauh lebih tragis daripada mereka yang mati di tempat. Inilah salah satu alasan mengapa Jepang masih dihantui oleh ledakan atom. Meskipun Hiroshima dan Nagasaki telah dibangun kembali, namun di hati orang Jepang, kota-kota ini akan selalu menjadi bukti kekalahan mereka. Mereka semua adalah korban perang yang kalah. Sementara di mata orang Amerika, bom atom adalah kejahatan yang diperlukan. Seperti yang dikatakan wali kota Hiroshima ketika itu, korban sipil adalah harga dari perang. Jadi orang Jepang yang tewas dalam ledakan atom mungkin merupakan harga perdamaian. Tentu saja, kita juga tidak menyangkal ketidakbersalahan orang-orang Jepang yang menjadi korban. Tetapi ketidakbersalahan itu relatif, dan penderitaan mereka tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya pada orang Amerika. Bagi orang Jepang yang menganggapnya tidak dapat diterima, dapat menyalahkan politisi yang sampai sekarang tetap kekeh mendorong revisi konstitusi dan normalisasi negara. Seberapa tulusnya permintaan maaf mereka, sebesar itulah ketidakbersalahan orang-orang Jepang yang menjadi korban ledakan bom atom. Cukup sekian dulu topik kita hari ini.